Selamat malam peserta seri webinar Building a Resilient Organization Unfolding a Unified Post-COVID-19 Strategy yang diselenggarakan oleh BINUS Business School Bina Nusantara University dalam rangka peringatan 1 tahun pencapaian BINUS Business School mendapatkan akreditasi internasional AACSB. Pada session kedua dari rangkaian webinar 3 hari ini, kita mendapat kehormatan untuk berdiskusi dengan 2 narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Indra Utoyo dari PT Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Jerry Justianto dari Masima Corporation. Topik kita pada malam ini adalah Building a Successful Digital Transformation Roadmap. Saya Dina Ciptadi dari Manajemen Departemen BINUS Business School Bina Nusantara University yang akan memandu acara ini sampai selesai. Untuk memulai session ini, saya minta dengan hormat kepada Direktur of BINUS Business School, Bapak Desi Warganegara, untuk memberikan welcoming speech-nya. Silakan Pak Desi. Terima kasih Ibu Dina. Selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam ini. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah hadir pada hari ini, pada malam ini. Saya lihat sudah ada 480 ya, ini pesertanya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan khususnya untuk Pak Indra Utoyo, Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi Bank Rakyat Indonesia. Selamat malam Pak Indra. Malam Pak. Sampai berjumpa lagi kita ini Pak. Mungkin terakhir tahun 2019 ya Pak. Waktu itu kita tengah siap-siap mau akreditasi AACSB Pak. Oh iya betul. Terima kasih banyak Pak Indra. Masukan Bapak banyak sekali kita adopsi sehingga kita berhasil mendapatkannya Pak. Ya alhamdulillah selamat Pak. Ya selamat, terima kasih Pak Indra. Bapak saya paham Pak ya akhir tahun ini sangat sibuk sekali. Cuman masih menyempatkan untuk di acara webinar, hadir di acara webinar ini. Juga untuk Pak Jerry Justianto, Managing Partner Masima Radio Network. Pak Jerry ini adalah sebenarnya binusian juga ini. Pak Jerry ini mahasiswa S3 kita. Terima kasih Pak, juggling ya Pak, antara kerjaan sehari-hari dengan sekolahnya, tapi masih sempat hadir pada hari ini. Dan juga moderator kita, Ibu Dina Ciptadi. Ibu Dina, terima kasih Ibu. Ibu Dina ini sebelum gabung di BBS, BINUS Business School, beliau ini ada CEO suatu perusahaan farmasi di Indonesia. Jadi hari ini kita itu dihadiri oleh teman-teman yang memang sangat berpengetahuan sekali di bidangnya, yaitu tentang manajemen. Tadi sudah disebutkan ya bahwa webinar hari ini, acara hari ini itu sehubungan dengan perayaan 1 tahun didapatnya AACSB. Jadi di samping itu juga pertengahan tahun ini, kira-kira bulan Agustus kalau nggak salah, kita juga mendapat akreditasi unggul dari BAN PT, yang mana akreditasi itu adalah paling tinggi untuk suatu program studi. Dari semua program studi BBS itu mendapatkan akreditasi unggul. Lalu juga ya saya juga bisa laporkan kepada Bapak dan Ibu juga bahwa kita juga nanti di Desember nanti ini edisinya majalah SWA, kita juga termasuk yang jadi pemenang pertama terbaik untuk business school di Indonesia. Nah, semua pengakuan dan juga penghargaan dari pihak eksternal itu membuat kita lebih semangat lagi untuk mendidik para pebisnis di Indonesia. Dan webinar series ini tadi sudah disebutkan itu terdiri dari 3 hari. Yang hari pertama itu kita ngelihat dari sisi bisnis, dari sisi organisasinya. Lalu yang hari kedua itu dari sisi eksekutif, dan hari ketiga dari sisi para pemilik perusahaan. Sehubungan dengan digital ekonomi. Karena waktu sebelum pandemi kemarin kita tuh banyak ya, sudah ribut-ribut tentang revolusi 4.0 katanya, revolusi industri 4.0. Ternyata setelah pandemi ini ternyata dipercepat. Jadi entah apa namanya ya, kalau revolusi dipercepat tuh ya, tapi itu sudah revolusi.
Ya, Dan Pak. sengaja pada hari ini kita itu mengundang eksekutif dari Bank Rakyat Indonesia, perbankan, dan juga dari mass media, yaitu radio, karena kadang-kadang orang tuh suka lupa bahwa perbankan itu kental sekali dengan teknologi. Kita kan datang gitu ke kasir atau ketemu customer service, tapi di belakang itu banyak orang bilang bahwa perbankan itu sebenarnya itu perusahaan high tech, perusahaan teknologi katanya. Apalagi Bank Rakyat Indonesia ya, Pak Indra ya, itu di semua kecamatan di Indonesia itu hadir cabangnya Pak ya. Saingannya cuma kantor pos Pak Indra. Dan juga di mass media juga, di radio khususnya Pak Jerry ya. Orang itu fokusnya itu cuma di penyiarnya. Tapi lupa bahwa dengan banyak serbuan teknologi ini, kalau kita tidak adaptasi, maka sudah banyak yang tersingkirkan ya Pak Jerry ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa pada hari ini itu kita mengundang pembicara dari perbankan dan juga dari radio media massa. Nah, semoga apa yang diutarakan para narasumber ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga buat Binus Business School juga tentunya, karena kita itu bergerak di bidang pendidikan. Tentunya ini memberi masukan kepada kami bagaimana kami mempersiapkan para calon pebisnis ataupun pebisnis yang memang sudah eksis agar lebih baik lagi. Saya kira begitu aja Ibu Dina. Saya serahkan kembali kepada Ibu Dina untuk dimulai acaranya. Selamat menikmati Bapak dan Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Indra, Pak Jerry sebelumnya. Terima kasih Pak Desi. Terima kasih Pak Desi untuk welcoming speech-nya. Oke, peserta sekalian, session malam ini akan terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama kita akan mendengarkan paparan dari Pak Indra Utoyo. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan sedikit casual talk show dengan Pak Indra dan Pak Jerry, dan kemudian ada question and answer session. Malam ini juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada quiz. Berhadiah tentunya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, siapa narasumber kita malam ini? Satu keberuntungan bagi kita semua, karena malam ini kita memiliki dua narasumber yang akan sharing tentang digital transformation. Dan mereka adalah orang-orang yang tepat untuk membahas topik ini. Narasumber pertama kita adalah Bapak Indra Utoyo. Selamat malam Pak Indra. Malam Bu Dina. Pak Indra adalah Director of Digital, Information Technology and Operation dari PT Bank Rakyat Indonesia. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Bachelor in Electrical Engineering and Telecommunication dari ITB. Beliau mendapatkan Master in Communication and Signal Processing dari Imperial College University of London. Dan Pak Indra Utoyo menyelesaikan S3-nya dalam bidang Strategic Management di Universitas Indonesia. Jabatan sebagai Director of Digital Information Technology and Operation pada PT Bank Rakyat Indonesia dipegang oleh Pak Indra Utoyo sejak tahun 2017. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Director of Digital and Strategic Portfolio Telkom Group sambil merangkap sebagai CEO dari CFU Digital Service Telkom Group PT Telkom. Narasumber kedua kita adalah Bapak Jerry Justianto yang saat ini menjabat sebagai Managing Partner of Masima Corporation yang bergerak dalam bidang radio dan broadcasting, diantaranya yang kita kenal Radio Prambors, Bahana, dan Delta. Pendidikan S1 beliau dari Hawaii Pacific University di bidang Computer Science, S2 di bidang Finance dari universitas yang sama, dan S2 di bidang International Business dari Honolulu University. Saat ini Pak Jerry juga sedang mengikuti program S3 di DRM Binus Business School, Bina Nusantara University. Selain menjabat sebagai Managing Partner dari Masimo Corporation dan mahasiswa DRM, Pak Jerry juga merupakan faculty member dari Bina Nusantara University. Jadi Pak Jerry ini juga Binusian. Oke.
Oke, sekarang mari bersama-sama kita dengarkan paparan dari Pak Indra Utoyo tentang Building a Successful Digital Transformation Roadmap. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Dina, Pak Desi, Pak Jerry, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para peserta webinar Binus Business School ya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat juga kepada Binus Business School ya untuk raihan dari sertifikasi internasionalnya yang ya tentu ini yang dirayu yang pertama ya. Tapi memang bisnis ini terkenal sangat entrepreneurial dan selalu inovatif gitu ya dari berbagai program-programnya, dan memang nggak aneh kalau bisnis jadi yang terbaik begitu. Jadi saya juga merasa terima kasih ini selalu bisa diundang di Business School. Saya juga dulu sempat jadi advisory board untuk beberapa waktu begitu ya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan bawakan ini beberapa, paling enggak ini mungkin sharing dari perjalanan transformasi digital dan juga beberapa framework yang kita pakai begitu untuk bisa kami bagi juga di dalam sesi malam ini. Next. Tadi Pak Desi sudah sampaikan ya, ini terkait dengan saat ini kita sebetulnya memang ini yang kita perlu syukuri, ada Chief Transformation Officer-nya itu ternyata COVID-19 gitu ya. Jadi ini dipaksa semua dipercepat siapapun ya, tidak hanya bisnis, semua public sektor pun juga begitu. Apapun sektornya kita semua dipaksa untuk adopt transformasi secara digital, dan kita juga sadar kita tidak akan balik lagi ke business as usual, sudah dead begitu, dan kita nggak pengen juga, arti kita tentu pengennya kepada hal yang positifnya, tapi yang tidak efisiennya, yang tidak produktifnya, mungkin kita tidak lagi ingin balik seperti yang dulu. Dan sekarang sudah masuk kepada yang namanya less contact begitu, less contact ya, kita semakin remote everything, belum pernah kita melakukan interaksi seperti hari ini, dan kita menjadi budaya baru begitu ya. Dan kita tahu ini ya, transformasi ini kita sebut dengan great transformation ini di 3 aspek paling enggak. Bagaimana teknologi ini makin esensial bagi aktivitas kita, dan kita akan adopt lebih cepat dari perkembangan-perkembangan yang ada untuk bisa membantu berbagai aktivitas kita untuk bisa lebih relevan dan lebih produktif. Kemudian juga kita lihat adaptasi dari pemerintah ya dalam rangka melayani masyarakatnya, juga arti lebih empati dengan apa yang menjadi masalah-masalah di masa-masa yang sulit seperti ini, untuk bagaimana mengatasi 2 hal, artinya ekonomi bisa bergerak tapi juga kesehatan juga harus betul-betul bisa didapat. Jadi 2 hal ini menjadi PR, tetap bisa produktif tapi juga kesehatan bisa terjaga begitu. Dan kita lihat memang health industry ini lagi sangat aktif begitu ya. Kita lihat inisiatifnya dari berbagai ekonomi juga terus melakukan berbagai riset untuk mengadres masalah kesehatan ini begitu ya. Karena memang ini pandemi ini agak krisis ini agak beda ini karena masalahnya kesehatan begitu. Next. Nah, kita memang melihat bahwa insya Allah begitu ke depan makin tidak pasti gitu ya, akan makin kompleks begitu, sehingga memang kita harus sangat bisa adapt ya dengan perkembangan ini, dan digital menjadi sesuatu yang sudah pasti harus semua akan ke arah sana. Dan baik kita bisa adapt dengan cara-cara baru, new normal, dan selalu bukan hanya innovate tapi juga adapting, ini yang paling penting ya. Dan artinya agility menjadi sangat kunci sekarang ini, karena ke depan akan makin tidak pasti dan makin kompleks. Next. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan perubahan perilaku, kita lihat memang sudah adopsi ke arah digital, less contact itu makin tinggi, dan di perbankan juga sangat terasa begitu ya. Sekarang mereka nasabah-nasabah sudah makin bergeser pada online banking, mobile banking gitu. Bahkan ke ATM aja udah mulai males karena nyentuh-nyentuh tombol itu juga mulai takut gitu ya, karena mungkin takut ada virus gitu. Uang juga megang kertas juga agak males sekarang, kita kena virus juga, mungkin perlu disetrika dulu kali uangnya gitu ya, baru kita agak berani. Kemudian datang ke kantor cabang juga udah mulai makin jarang lagi gitu ya. Ini saya rasa hal yang ya tidak menjadi tren yang kita lihat dari perilaku, makin
makin less contact, makin juga travel perjalanan juga makin berkurang sekarang dengan adanya virtual interaction begini seperti ini. Next. Nah, bagaimana industri keuangan? Industri keuangan memang tadi sudah disampaikan memang industri yang sangat padat dengan teknologi begitu. Tapi kita juga bergeser, ada paradigm shift ya, yang mungkin 3 tahun lalu kita masih bank-bank konvensional ini masih beroperasi dengan model namanya close banking, di mana sentriknya nanti di kantor-kantor cabangnya dengan IT-nya, sistem mainframe-nya begitu, ya, melayani di cabang-cabang, juga ada melayani di berbagai channel yang lain seperti e-channel, ATM, kemudian juga mobile banking-nya masih sangat simpel gitu. Tapi begitu kita masuk ke era 4.0, kita masuk ke era yang kita sebut dengan broader collaboration. Ini sebuah ekonomi digital yang kita makin saling terkonek dan kolaborasi antar sektor terjadi dan sudah mulai lebur antar sektor begitu ya. Oleh karena itu satu masalah di satu industri bisa mempengaruhi yang lain. Apalagi masalahnya misalnya di financialnya itu bisa mengganggu, nanti jalan tol bisa masalah kalau e-money-nya masalah, nanti di MRT bisa masalah, PLN bisa masalah kalau isi top up-nya masalah. Jadi sudah saling terkonek begitu, dan kita sekarang masuk kepada yang namanya open banking ya, di mana sentriknya di mobile centric yang ada di genggaman setiap orang. Tapi juga sekarang kendalinya sudah sekarang dalam kendali customer, dan kita harus bagaimana bank itu harus transform dan melakukan sekarang massive collaboration dengan banyak partner yang dulu kita nggak kolaborasi. Dulu kita kolaborasinya bank itu dengan utility, dengan sekolah-sekolah, begitu sekarang kita dengan para new digital players, ada e-commerce, ride sharing, travel site, fintech, payment, dan sebagainya yang sekarang makin berkembang, dan bank connect dengan partner-partner baru seperti itu. Satu hal opportunity, tapi sisi lain juga ini ada risiko-risiko baru karena dengan digital ini ada ledakan aspek cyber security yang juga harus diantisipasi begitu ya. Jadi kita masuk pada open banking, melakukan massive collaboration dengan partner-partner baru, dan kita juga harus pretend tidak bagus di banyak hal. Oleh karena itu bank kadang-kadang bukan di front end. Jadi kayak sekarang buka tabungan BRI bisa di Grab, bisa di Tokopedia gitu, tidak harus di front end-nya bank itu sendiri begitu ya. Next. Nah, kita lihat juga para pemain digital ini juga mulai geser. Tadinya dia single monoline, tapi lama-lama dia masuk ke ekosistem jadi multi line. Akibatnya semua jadi pemain finansial juga gitu. Tokopedia ternyata sekarang ada lendingnya, ada investingnya, ada insurance-nya. Gojek begitu juga ya, ada payment wallet, ada pay later dan sebagainya. Jadi sekarang mereka akhirnya jadi multi line begitu, dan lama-lama juga masuk ke berbagai layanan financial. Nah, jadi secara tidak langsung juga compete dengan apa yang diberikan oleh perbankan. Next. Nah, beberapa hal juga kebiasaan habit baru dengan bayar menggunakan e-wallet dan sebagainya juga sekarang mulai take off ya, di berbagai transaksi sudah digital payment dengan wallet sudah demikian makin terbiasa, dan kita lihat ini sudah mulai geser bukan lagi di bank tapi ke non bank begitu. Dan ini beberapa merchant juga sudah adopt dari pembayaran dari non-bank. Ya. Next. Tapi COVID ini juga ternyata impact-nya luar biasa gitu. Secara global memang fintech juga terhantam, karena fintech ini hidup dari dana venture ya, venture capital begitu ya, memang bukan dari nasabah. Tapi ini terdampak juga begitu, dan banyak juga yang layoff. Sekitar 13% ini dari fintech begitu ya, yang ini juga beberapa banyak yang layoff begitu. Nah ini yang ada artinya impact juga terjadi akibat dari COVID kepada beberapa industri. Next. Nah ini juga menarik fakta ini ya, bahwa kita tahu ada neobank, ada digital bank begitu, dan fintech yang tadi ya. Tapi kita lihat ternyata kalau bank tradisional itu transform secara digital, artinya semakin obses kepada customer, membuat layanannya makin cepat, makin baik, makin efisien, ternyata customer-nya balik juga gitu kan. Karena ini bagi customer kan yang penting dia bisa mendapatkan layanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Nah pada saat bank bisa seperti itu, maka sebetulnya itu menjadi juga salah satu nanti pembeda kenapa para investor juga mulai pindah lagi kembali kepada traditional bank gitu ya. Kalau banknya transform secara digital gitu. Ini yang kita lihat ya, beberapa fenomena di mana begitu banknya mengeluarkan fintech brandnya, ini mulai juga menjadi challenger yang luar biasa bagi
para pemain-pemain baru di fintech maupun neobank begitu ya. Next. Nah, jadi ini yang saya ingin bilang. Jadi sebetulnya digital itu tidak bisa menggantikan trust, digital tidak bisa menggantikan brand, digital tidak bisa menggantikan service. Tapi tanpa digital kita tidak bisa mendapatkan ketiga-tiganya gitu. Jadi ya harus transform secara digital, maka kita akan, jadi kalau bank yang konvensional ya harus transform secara digital sehingga dia adapt dengan apa yang diapresiasi oleh nasabah begitu, karena dia sudah punya trust-nya. Tinggal tapi karena tanpa itu dia mungkin tidak relevan bagi beberapa segmen nasabah begitu ya. Tapi hanya dengan digital saja orang tidak akan serta-merta nabung gitu kan, hanya karena digitalnya cool maka saya nabung, enggak juga, karena trust itu sesuatu yang dibuild dari waktu ke waktu dan memang ada dari sebuah ada proses yang betul-betul trusted ya. Nah jadi bahwa transformasi digital ini memang sesuatu yang harus dilakukan oleh semua untuk kita lebih obses kepada customer, untuk create value kepada customer kita. Jadi ini is not about technology udah jadi oksigen sekarang, tapi is about redefining our value proposition supaya kita relevan di mata customer dan membuat kita bisa create value bagi customer kita supaya layanan kita lebih membuat customer lebih dimudahkan, lebih cepat, lebih efisien. Itu sebenarnya esensi dari transformasi digital. Next. Nah, kita masuk kepada framework transformasi digitalnya. Nah, ini memang saya pengadop mazhab hybrid begitu ya. Jadi selalu ada dua mode, ada eksploitasi dan eksplorasi begitu ya. Ada dynamism, ada stability. Jadi selalu kita harus memadukan kedua kutub ini dipadukan begitu ya. Jadi ada sistem-sistem yang predictable digabungkan dengan yang eksplorasi. Jadi kita mencari hal-hal yang positif dari kedua hal itu yang saat ini ada harus dimaksimalkan dengan teknologi, tapi hal yang baru juga harus dicari dengan eksperimen untuk kita terus bisa menghasilkan value-value baru yang membuat kita sustain begitu ya. Next. Nah, oleh karena itu saya mengadop namanya hybrid company models. Jadi bagaimana kita bisa terus memaksimalkan apa yang sudah ada untuk tetap relevan. Jadi layanan bank yang ada harus tetap bisa dimaksimalkan, diperbaiki dengan teknologi lebih efisien, lebih baik customer experience-nya, lebih automate begitu. Itu di sisi apa yang ada, di-digitize begitu. Tapi di sisi lain juga harus melakukan eksplorasi, eksperimentasi, ya, mencari area-area pertumbuhan baru, model-model bisnis baru yang memberikan area-area pertumbuhan ke depan begitu ya. Next. Nah, ini harus memadukan antara entrepreneurship dan strategic management. Jadi sebenarnya itu. Bagaimana entrepreneurial untuk terus mencari opportunity dan kemudian menciptakan keunggulan. Ini dua hal yang harus dipadukan. Nah, startup itu unggul dalam hal inovasi, creativity, gitu ya, opportunity seeking. Sementara perusahaan besar, established firm itu lebih kuat di sisi punya customer base, punya disiplin, punya tata kelola, begitu. Advantage seekingnya lebih. Oleh karena itu memadukan kedua hal ini menjadi penting sekarang ini yang saya sebut dengan hybrid company model ya, memadukan antara kelincahan startup tapi juga kestabilan dari perusahaan established. Next. Nah, ini saya bangun sebuah, kebetulan ini disertasi saya sih, jadi ini sudah saya tuliskan begitu. Jadi inilah model hybrid atau dual transformation ya tadi, sisi yang exploiting dan exploring begitu. Dimulai dengan adanya entrepreneurial leadership, culture yang saya rasa makin penting sekarang di era yang tidak pasti ini. Entrepreneurial leadership makin penting dan culture harus dibuat oleh leader untuk supaya bisa menumbuhkan setiap potensi dan kreativitas dari pekerjanya dan karyawannya begitu ya. Nah, maka setiap perusahaan harus menentukan identitinya. Ini saya sebut dengan capability driven strategy. Nah, kalau kita harus tentukan di mana identity kita, seperti Bank BRI. Bank BRI adalah bank yang memang fokus di UMKM. Itulah identitinya BRI. Kita akan fokus melayani segmen mikro, kecil, menengah. Ya, sehingga segala sumber daya, segala inovasi kita fokuskan untuk mendukung identity itu. Ini menjadi penting begitu. Ya, saya sebut dengan capability driven. Setelah itu dengan capability driven ini di mana kita bermain, capabilities-nya harus apa yang harus kita invest,
kemudian produk portfolionya harus apa saja, ini langsung harus dirancang, baru kita kemudian melakukan eksekusinya melalui transformasi dual track atau hybrid ya. Ada yang transformasi A melalui repositioning the core-nya, itu saya sebut dengan transformasi business process. Yang satu lagi adalah transformasi business model, creating the new. Jadi kita tetap harus maximizing the existing dengan repositioning the core dan juga mencari keunggulan baru begitu ya. Ini yang saya sebut dengan dual transformation atau hybrid. Jadi ada dua, satu transformasi business process, satu transformasi business model begitu ya. Next. Nah, ini yang cara ini yang dipakai begitu oleh perusahaan-perusahaan established, bagaimana melakukan dual mode atau hybrid mode. Ini sudah saya tuliskan dalam buku saya, Hybrid Company Models begitu ya. Inilah yang dilakukan journey-nya untuk melakukan transformasi digitize dan digital begitu. Digitize itu lebih dari apa yang ada sekarang dioptimize menggunakan teknologi lebih efisien, di-improve secara radikal productivity-nya dan customer experience-nya diperbaiki. Dan ada yang termasuk business model dengan creating the new begitu, menciptakan area-area pertumbuhan baru, business model baru begitu ya. Next. Nah, ini tentu berbeda sisi karakteristiknya. Kalau yang business model, business process ini lebih bicara radikal. Kalau yang incremental to radical, kalau yang business model lebih radikal to disruptive. Ini yang membedakan keduanya dan ini tentu nanti akan ada nature-nya sendiri. Kalau yang transformasi A itu dilakukan di internal company, transformasi B itu dilakukan melalui jalur yang lain, melalui kolaborasi dengan para startup gitu ya. Itu yang transformasi yang dilakukan untuk bisa kita maksimalkan seluruh potensi dari resource yang ada untuk menghasilkan value. Next. Nah, ini contoh bagaimana saya selalu terobsesi dengan Apple ya. Apple ini memang salah satu contoh gimana sebuah company yang identitinya tuh sangat kuat begitu ya. Dan dia hanya invest di beberapa capability saja gitu. Dia produknya tidak banyak tapi fiturnya kaya begitu, produknya hanya itu saja ya, iPhone, iPad begitu, iMac sama iWatch begitu ya. Tapi capability yang diinvest tidak banyak, hanya di 4 hal. Dia sangat excellent dalam hal desain yang sangat intuitif, dia sangat kuat di customer insight-nya, integration teknologinya juga dia invest dengan baik. Kemudian breakthrough innovation selalu harus ada dengan teknologi yang breakthrough yang membuat tampilannya elegan dan futuristik begitu ya. Nah, tapi dia menjadi satu hub dari single digital system bagi para inovator, agregator, tapi juga dalam hal memberikan value bagi customer-nya untuk consumption dari berbagai informasi, communication maupun media. Ya, ini yang jadi identity. Jadi komit pada identity ini menjadi sangat penting. Baru kita kemudian kapabilitasnya diinvest di mendukung kepada identity itu. Next. Nah, ini contoh bagaimana kalau kita komit pada identity seperti Apple, ternyata Apple dianggap sebagai the most innovative company even di tahun 2020 ya. Tapi yang menarik adalah dia the most innovative tapi R&D-nya paling kecil. Itu karena dia sangat fokus dengan identity-nya. Itu maksud saya. Ya, next. Nah, BRI ingin meniru yang seperti ini maksudnya gitu. Nah, inilah identity-nya BRI gitu. Apa sih BRI? Identity-nya BRI ingin bagaimana bisa ya sebagai the largest microfinance institution, kita ini the largest microfinance institution in the world, bukan menurut BRI ini, menurut Investopedia dan beberapa referensi lain gitu ya. Kita ingin bagaimana BRI yang sekarang sebagai bank mikro, bank rakyat yang ada di pedesaan, di rural begitu, maka punya satelit sendiri itu karena melayaninya di tempat-tempat yang susah gitu. Kita mungkin nggak fokus di kota gitu ya. Maka kita ingin bagaimana BRI ini bisa melayani sebanyak-banyaknya untuk melakukan transaksi sesering-seringnya dengan biaya semurah-murahnya. Nah, jawabannya digital gitu. Karena nggak mungkin dengan orang, kalau semua pakai orang costly banget gitu, dan overhead cost-nya juga tinggi dan risiko operasionalnya juga tinggi. Oleh karena itu jawabannya digital. Bagaimana BRI bisa go smaller, masuk ke segmen-segmen yang lebih kecil lagi, yang tadinya 50 jutaan, sekarang masuk ke yang di bawah 50 juta, ke 10 juta, ke 5 juta. Sekarang makin shorter, tenornya nggak lagi setahun, tapi sudah sebulan, seminggu, sehari, begitu. Sudah bicara masuk ke shorter tenor ya. Kemudian harus lebih cepat, dan itu jawabannya digital dan harus lebih murah. Kalau nggak kita lawannya adalah rentenir ya, kita harus lebih baik dari rentenir. Next. Nah, tapi untuk transform ini tentu ada challenge-nya gitu. Challenge-nya
kalau saya kumpulkan Paretonya di 3 ini. Satu di culture-nya, ya bank ini kan industri yang sangat deregulated, tentu pemikirannya sangat compliance driven, risk driven gitu ya. Jadi jawabannya no dulu biasanya, no baru nanti yes gitu ya. Jadi haram dulu baru setelah ini baru halal gitu. Kalau fintech enggak, halal dulu baru nanti haramnya belakangan gitu. Maka selalu kenapa fintech jadi lebih duluan ya. Nah, culture. Jadi bagaimana culture, kemudian resource dan talent. Nah, ini adalah 3 challenge yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tidak hanya tapi established company, challenge-nya di 3 hal ini. Culture yang biasa sangat product centric, kemudian silo-silo, udah nggak bisa lagi ya, harus sangat kolaboratif, berani melakukan eksperimen, berani ngambil risiko, ya. Ini hal yang berbasis data, itu juga culture-culture baru yang sekarang harus hadir begitu ya. Kemudian resource, kayak Bank BRI ini banknya udah 125 tahun, ya resource-nya banyak yang sudah tua-tua, termasuk IT-nya, jadi di core banking-nya, di sistem IT itu harus bagaimana di-adapt supaya bisa selincah fintech gitu kan, itu hal yang harus dilakukan. Kemudian talentnya juga IT-nya ya IT ilmunya beda lagi dengan digital gitu ya. Tentu ini harus adapt dengan ilmu-ilmu baru, design thinking, UI UX, big data, machine learning, AI, cyber security, cloud technology. Ini hal yang baru yang tentunya harus diadopt oleh perusahaan seperti BRI begitu ya. Next. Oleh karena itu ini kita adopt tadi bagaimana kita fokus pada capability yang harus diinvest untuk nanti transform dengan cara hybrid ya. Ada yang di dalam dan ada yang menggunakan kolaborasi dengan startup. Next. Nah, untuk itu maka capability-nya kita fokus hanya invest di 5 hal ini aja. Nah, niru Apple tadi maksudnya gitu. Apple hanya invest di 5 hal, BRI ya di 5 hal ini aja. Satu di mana? Di customer centric mindset dari talent. Jadi talent yang sangat obses kepada customer, punya growth mindset gitu, di invest dengan kompetensi masa depan, design thinking, DevOps, kemudian Lean dan sebagainya dengan kompetensi teknologi yang baru tadi, ada UI UX, ada cloud, ada big data dan lain sebagainya. Ini adalah yang harus diinvest pertama begitu. Kemudian di aspek resource. Satu, di legasinya harus ditransform yang tadinya monolitik harus jadi microservice, dibuat jadi kayak Lego yang sangat dibuat sangat composable gitu, highly composable dengan microservice. Ini dirubah jadi harus sangat scalable, flexible, reliable, secure. Ini dirubuhkan arsitektur yang tadinya monolitik menjadi layer-layer, ada yang di front end, ada di middleware dan ada yang di back end begitu ya. Tapi harus sangat decomposable, di slicing sehingga sangat cepat untuk adapt dengan perbuatan-perbuatan baru di bisnis. Di sisi lain juga kita sadar bahwa mantranya digital adalah kecepatan gitu. Oleh karena itu kita harus terampil dalam berpartner. Maka resource dari luar menjadi sangat penting untuk bisa digabungkan. Keterampilan untuk berpartner menjadi penting di era digital melalui open API untuk bisa connect dengan tadi massive collaboration dengan partner terbaru. Di sisi culture, ini era digital is about data. Bagaimana leveraging data analytic, bagaimana perusahaan makin berbasis data sehingga keputusannya makin tepat, cepat tapi juga efisien menggunakan data begitu ya di setiap aspek ya, apakah di marketing, apakah di produk, apakah di risk management, di human capital dan sebagainya. Kemudian cara kerjanya harus agile dengan governance yang agile. Bagaimana cepat tapi berkualitas. Bagaimana dynamic tapi stable. Ini hal yang harus diadopt menggunakan DevSecOps begitu ya. Next. Itu yang kita invest. Nah, oleh karena itu dengan basis kapabilitas ini ya 5 hal tadi diinvest di customer centric mindset, agile governance, kemudian di infrastruktur yang sangat fleksibel dan scalable, kemudian open innovation ecosystem dan data driven. Ini menjadi fondasinya. Dengan ini tentu muncul nanti outcome-nya. Nah, outcome-nya dibagi dua tadi, ada yang digitize dan digital. Ada yang exploit, ada yang explore. Nah, yang digitize yang sebelah kiri, itu bagaimana BRI menggunakan teknologi untuk membuat makin efisien, untuk memproses pinjaman. Ada yang berbasis pinjaman, ada yang berbasis saving, namanya BRIMO, untuk orang bisa melakukan berbagai aktivitas perbankan dari pagi sampai tidur lagi, ya itu pakai aplikasi itu saja gitu ya. Kemudian di agen-agen billing, kita punya agen yang jumlahnya hampir 450.000, itu tersebar di hampir 57.000 desa. Itu menjadi simpul-simpul kekuatan BRI dengan O2O model ya, online, dan dia melayani setiap di klasternya secara offline begitu ya, melalui agen-agen kita. Itu menjadi driver Gojeknya BRI itu. Ya.
Kemudian di digitalnya kita juga sekarang BRI masuk ke emerging ecosystem. Jadi BRI masuk ke ekosistem non financial, pendidikan, kesehatan, pertanian, ya, ke pasar. Ini adalah bagaimana BRI mulai masuk kepada ekosistem non financial untuk bisa hadir di sana, ikut membantu bagaimana transaksi di antara mereka, kemudian kebutuhan pembiayaan. Kalau bisa dimainnya ya di halaman BRI aja, jadi nabung-nabungnya ya di BRI aja gitu. Satu lagi adalah yang sangat digital, sangat fintech driven, yang fully digital untuk digital lending, ya. Untuk BRI juga punya pay later yang dipakai untuk berbagai kebutuhan belanja di online begitu ya, melalui pay later. Dan juga kita sekarang buka tabungan BRI sudah fully digital, nggak perlu ada orang, karena sudah pakai biometrik ya, nggak KYC-nya. Nah, seperti inilah kira-kira yang dilakukan oleh BRI untuk transform dan invest di capabilities supaya bisa meng-create outcome yang tadi, dua hal, digital dan digital. Next. Nah, inilah radical innovation terjadi di BRI yang tadinya sebelum 2017 itu masih 2 minggu untuk memproses pinjaman. 2018 sudah dari 2 minggu menjadi 2 hari. Nah, sekarang sudah 2 menit begitu ya, dengan menggunakan credit scoring yang makin canggih, dengan central brain AI untuk credit scoring dan sebagainya, supaya bisa memberikan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dan demikian. Next. Nah, ini dengan effort seperti ini ternyata memang kita terlihat impact-nya. Bagaimana transformasi digital menggeser revenue-nya makin banyak digital. Kita lihat di bawah itu pertumbuhan dari fee yang dilaksanakan digital tumbuhnya luar biasa begitu ya. Double digit, itu menunjukkan memang kita sudah shifting banyak, sudah revenue-nya dari digital begitu. Next. Dan ini di-appreciate oleh market begitu ya. Dan ini kita dianggap sebagai bank yang paling digital ready begitu. Strong fee dan other operating income, tidak hanya dari pinjaman tapi dari fee. Dan kita lihat hari ini BRI sahamnya sangat bagus begitu. Artinya kita di-appreciate sebagai future company juga gitu ya, yang arahnya sudah bergeser dengan model-model bisnis yang baru. Terakhir sudah, mungkin demikian dari saya, Bu Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paparan yang sangat menarik dan informatif, Pak Indra. Sebelum ke Casual Talk Show dengan kedua narasumber, kita akan adakan kuis yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi aturan mainnya begini. Semua peserta harus menjawab lewat chat. Nanti panitia yang akan menilai siapa pemenangnya, dan keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Oke, jadi cepet-cepetan untuk menjawab pertanyaan lewat chat. Oke, pertanyaan yang pertama. Tahun berapa BINUS Business School memperoleh akreditasi AACSB? Biarin panitia yang bingung. Oke, panitia silakan untuk record dan nanti informasikan ke saya siapa pemenangnya. Pemenang kuis akan diumumkan di akhir acara. Hadiah berupa e-wallet sebesar Rp300.000. Dan jangan khawatir, kuis ini bukan yang pertama, karena nanti di session-session berikutnya kita akan masih ada beberapa e-wallet lagi yang akan kita bagikan. Oke, Pak Indra dan Pak Jerry, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing pada malam ini. Kita sebelum menjawab pertanyaan dari audiens, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih Pak. Tadi ada explanation dari Pak Indra yang buat saya cukup Pak, menarik perhatian. Saya pengen tahu gitu Pak. Karena begini Pak, saya menganalogikannya di marketing dan digital marketing ya Pak. Sewaktu organisasi akan masuk ke digital marketing, itu seringkali ada konflik dengan tradisional marketing, Pak. Jadi waktu pas mau set, digital marketingnya mau kita simpan di mana ya within organization? Apakah di bawah marketing CMO atau di bawah IT department atau sebagai satu entity yang terpisah? Karena
ada biasanya ada konflik kepentingan ya Pak. Semua orang ingin eksis dan ingin survive gitu. Nah, tadi penjelasan Bapak tentang hybrid model itu bagaimana untuk eksploitasi dari bisnis yang ada kita coba optimalkan, tapi at the same time juga melakukan eksplorasi. Nah, kalau boleh Pak mendapat penjelasan, nah itu di BRI untuk memastikan bahwa dua-duanya ini optimize, itu kira-kira manage-nya gimana ya Pak? Karena mungkin bisa jadi masukan buat kita semua nih, bagaimana memanage eksploitasi at the same time kita juga melakukan eksplorasi. Oke, ya baik. Ini sharing pengalaman ya. Ya. Jadi waktu saya datang ke BRI tahun 2017 ya, memang ya ini masih sangat bank banget lah gitu, yang highly regulated ya, sangat ya compliance driven, risk management driven begitu. Memang untuk menerima hal yang baru tadi itu ya tidak mudah karena tadi biasa main basket sekarang suruh main badminton gitu ya, terus pasti ada kelembaman dulu gitu, dan itu kami rasakan karena jadi waktu kami datang itu saya datang, nah kemudian saya memang bentuk 2 tim gitu, ada tim yang melakukan eksplorasi gitu, ada yang terus memperbaiki atau mengimprove dari yang ada gitu. Nah pada saat kita bicara menawarkan suatu konsep baru, karena memang digital ini beda ya, mindsetnya harus beda, harus sangat customer obses ya, harus obses kepada frontline, obses kepada talent gitu. Jadi yang mungkin beda dulu, bank tuh sangat produk centric gitu. Pokoknya produk gua gini, lu ikut apa enggak ya, ini produknya gitu. Terus bank lain punya produk itu, oh saya juga pengen kayak produk bank itu. Enggak ngelihat bahwa itu diapresiasi atau enggak sih oleh customer sebetulnya. Nah, itu yang memang itu lazim ya seperti itu, dan itu saya rasakan. Oleh karena itu memang waktu saya membentuk kapabilitas digital, memang pertama memang harus dari talentnya dulu ada ya. Saya harus punya talent yang memang membawa mindset berbeda begitu, yang culture berbeda, dan memang dimulai dengan satu tim yang namanya Digital Center of Excellence begitu ya. Nah, itu memadukan dari talent-talent yang non tradisional. Jadi saya ambil dari fintech, dari digital player yang gabung ke BRI dalam satu grup begitu. Nah, pada saat bicara menawarkan inovasi begitu, memang terasa tidak mudah. Oleh karena itu yang tadi saya bilang hybrid. Jadi pada saat di dalam itu terbentur, maka yang saya lakukan adalah saya pakai jalur kedua, jalur yang di luar BRI. Melalui siapa? Melalui anak perusahaan BRI. Nah, pada saat saya tunjukkan di sana itu jalan, ternyata terjadi cemburu. Oh, saya mau juga yang seperti itu. Akhirnya terjadilah transformasi juga di dalam BRI gitu. Nah, sekarang saya udah mundur di belakang dan sangat terasa sekarang saya sudah demand-nya tuh luar biasa, sangat demanding, dan yang saya lebih happy artinya mereka berpikirnya sudah, teman-teman di bisnis sudah sangat customer centric ya. Jadi memang obses dengan ngasih value customer gitu. Selama itu yang menjadi drivernya, arti why-nya bener gitu kan. Bikin itu bukan karena senang bikin, tapi karena memang ada, karena ini sesuatu yang kita ingin selalu meng-create value, menjawab problemnya customer gitu ya. Nah itu memang sangat demanding sekarang. Boleh dibilang saya sekarang di belakang ini jaga untuk bisa manage, tadi kan saya bilang makin kompleks, makin challenging, itu terjadi. Tapi sudah dengan mindset yang benar gitu, itu yang lebih penting. Ya, itu jadi, tapi itu perlu waktu tadi untuk lama-lama. Akhirnya sekarang boleh dibilang mindset, yang penting mindset digital, yang penting mindsetnya dulu, mindset yang memang tadi ya, bagaimana kita bisa mereposisi diri kita untuk tetap bisa create value, bisa lebih cepat, faster, better, cheaper. Selama kita obses dengan begitu, itu menurut saya udah benar bahwa kita selalu nggak pernah berhenti ya. Kalau digital itu kan harus iterasi terus. Sekarang bagus, besok udah nggak bagus soalnya gitu kan. Ada aja yang harus diimprove gitu. Nah itu terjadi seperti itu. Makanya kayak itu, Mbak. Oke. Jadi basicnya nggak langsung masukin ke organisasi yang ada kan Pak? Bapak coba lewat yang lain, kemudian show resultnya, baru setelah itu meyakinkan yang ada bahwa that's the right thing to do gitu ya Pak. Oke, good Pak. Jadi bisa jadi masukan buat kita kalau misalnya kita mau mengimplementasikan sesuatu yang baru, kira-kira approach-nya seperti apa. Oke. Saya mungkin akan beralih ke Pak Jerry sebentar. Pak Jerry, saya mau tanya nih, mungkin kita semua tahu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Indra bahwa
it's a fact that COVID-19 pandemic has not only impacted people health, ya, it's impact ke semua aspek dari kehidupan kita. Dan pastinya sektor bisnis terimpact cukup besar ya. Nah untuk radio industri nih Pak Jerry, kebetulan saya baca reportnya Deloitte tahun 2019 yang tentang radio industri trend di Amerika. Dari tahun 2014 itu katanya radio listener makin lama makin turun, gitu kan. Kemudian juga menurut report yang sama, around 90% dari radio listener itu mendengarkan radio while they are driving. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi more or less quite similar gitu kan Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, dengan pembatasan yang diberlakukan selama COVID dengan work from home, itu kan berarti yang driving itu makin kurang tuh Pak. Nah kita mau tahu tuh Pak, kalau tadi kan Pak Indro udah cerita, ini dampak COVID terhadap perbankan seperti apa. Nah saya mau tahu nih Pak, dampak COVID terhadap radio industri itu seperti apa? Oke, terima kasih. Malam juga Pak Indra. Jadi gini, sebenarnya menarik sekali ya yang tadi saya dengar. Kita bicara, mungkin sebelum kita bicara radionya ya Dina ya, kita mesti ngeliat dulu sebagai media company, kliennya itu sebenarnya we are customer centric. Kebetulan klien kita ada dua. Satu adalah pendengar, satu lagi ada advertiser. Kita punya tanggung jawab yang besar terhadap mereka semua. Dan dengan munculnya digitalisasi ini sebenarnya itu merupakan blessing in disguise untuk radio industri. Radio as an audio ya, Dina. Makanya saya sering bicara sama staff-staff saya bilang forget about radio sebenarnya. Gitu. We are an audio specialist. Dan kalau kita ngelihat sekarang ada satu lembaga research namanya Edison Research, dia mempunyai satu studi yang namanya share of ear. Ya. Share of ear itu dia mencatat seharinya berapa jam konten yang masuk ke telinga orang. Dan konten itu bisa dari YouTube, dari TV dan lain-lain gitu. Dan banyak sekali ya academic research pun juga sudah bilang orang itu sudah tidak nonton TV atau nonton YouTube. Mereka mendengar TV atau mendengar YouTube. Karena dalam generasi sekarang yang sangat multitasking, hanya telinga yang user friendly terhadap dengan aktivitasnya itu. Nah, sebagai kita pemain audio media, dan ternyata dari share of ear itu 50% lebih itu orang masih mengkonsumsi adalah yang disebut adalah radio dan juga podcasting di sana. Radio itu masih tinggi. Tapi radio yang didengar, orang udah jarang yang punya kayak gini nih. Ya, anak saya aja nggak punya gitu ya. Tapi radio as a content itu macam-macam, bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram gitu. Nah, yang menarik sebenarnya dengan digital itu adalah yang tadinya nih, kalau kita bilang, kalau kita selalu mau bilang ke orang, coba dong pasang iklan di kita, gitu kan? Terus kemudian orang bilang, berdasarkan apa? Berdasarkan rating. Rating itu kan nggak instan kan? Tetapi dengan kita mengemas demikian rupa, ya, dengan satu format yang disebut namanya itu sebenarnya transmedia. Jadi misalnya nih, ada sesuatu yang kita launching lempar di Instagram, mereka akan mencari jawabannya lewat harus dengar radio. Radionya mereka juga udah bukan dengar lewat radio ya, tapi kemungkinan mereka dengar radionya lewat YouTube atau lewat video.com gitu ya. Mereka dengar itu terus kemudian akan kita arahkan ke lain lagi. Tapi yang penting adalah kita tetap membuild the brand itself gitu. Karena brand itu penting banget. Nah, kita itu memang lucu ya di bisnis radio itu. Bisnis radio itu, bisnis audio media itu selalu berhubungan dekat sekali dengan teknologi-teknologi. Dulu bahkan kita waktu sekitar 15 tahun yang lalu pernah kerjasama sama Jatis Mobile nih. Karena kita yakin yang menggerakkan konsumen kita adalah
yang nggak pernah mati adalah data. It's about smart data, ya kan? Jadi orang kalau dulu kan 1 jam ya itu yang SMS kita itu adalah 600 orang. Kita mining. Setiap kali kita ada quiz, mereka jawab handphonenya apa, jenis kelaminnya apa gitu. Jadi makin hari kita membuild database yang dengan nomor telepon ini orangnya adalah ini, sehingga kita bisa melihat, oh kalau jam segini sampai jam segini yang dengar lebih banyak wanita. Dan karena kita kerjasama juga dengan kita ngebuat satu program yang namanya orang akan keluarin SMS untuk dapat diskon di restoran gitu ya. Dan kita bisa ngeliat, oh orang yang dengar jam segini kebanyakan orang yang suka makan seafood. Datanya gitu kan. Okay. Ya. Tapi nah, lucunya gini, disruption is never ending seperti yang tadi kata Pak Indra bilang kan. Perusahaan itu cuma hidup 3 tahun. Karena kenapa? Karena tiba-tiba nggak ada yang pakai SMS lagi. Kita sebagai media itu ada 2 pilihan. Kita mau ngikutin consumer, pindah ke Twitter pada saat itu ya, atau kita tetap maksain pendengar kita untuk pakai itu. Nggak bisa kan? Because we are consumer centric, yang selalu saya pesankan ke orang-orang adalah jangan lihat yang lain dah, lihat consumer dulu. Consumer behavior-nya kemana, kita lihat, tetapi yang penting esensi daripada bisnis tetap satu, yaitu managing your own data. To get the consumer knowledge, to bring what they want, and to sell within their channels. Gitu. Nah, kita itu pemain konten jadinya, Bu Dina. Oke. Berarti kalau kita ngeliat kan ya Prambors lah, warung kopi, terus kemudian catatan si boy gitu ya. Oke. Nah, satu yang menarik untuk Pak Indra dan Pak Jerry nih. Untuk Pak Indra, kebetulan saya suka tanya sama student saya nih Pak, anak-anak Z ya Pak ya, Z dan Y. Nah biasanya mereka bankingnya pakai apa? Nah biasanya mereka sebut 2 Pak, Genius kalau enggak Digibank gitu. Nah yang saya mau tanya ke Pak Indra, apa yang dilakukan oleh BRI untuk attract the younger generation untuk lebih tertarik dengan BRI, dan juga Pak Jerry nih Pak, kalau dari data survei di US tadi, itu yang dengerin radio anak-anak mudanya udah jarang tuh. Nah, jadi kalau untuk di radio kira-kira apa yang dilakukan untuk attract younger generation? Pak Indra dulu barangkali. Pak Indra silakan Pak, gimana nih Pak biar student saya kalau ditanya, so what is your bank? What is your bank? Mereka akan jawab BRI gitu loh Pak. Iya tadi kalau BRI memang identitinya kan bank UMKM ya. Iya. Tapi itu juga bukan berarti ini. Itu juga nanti bisa cool. BRI ngurusin orang kecil juga bisa cool gitu maksudnya gitu. Keren juga gitu kan. Nah, jadi dan setiap UMKM pun juga consumer sebetulnya gitu ya. Jadi memang tunggu aja tanggal mainnya bulan Desember ini kita insya Allah hadir dengan dengan super apps yang insya Allah akan jauh lebih friendly, lebih fun begitu, yang membuat kita lebih bisa bagaimana membuat hidup lebih exciting dengan less bank gitu ya. Jadi kita bukan menceritakan banknya, tapi sebenarnya bagaimana kita mendukung kehidupan setiap orang, termasuk ya anak-anak muda gitu ya. Oke, sip Pak. Tapi ya, kita tidak, ayo dong nabung, nggak kan gitu, orang nggak mau juga nabung begitu. Enggak, Pak, anak muda nggak bisa seperti itu Pak, di encourage ya. Jadi kan harus dari sesuatu yang memang ada usage-nya, ada apa, sehingga nggak sadar, oh terpaksa ya harus nabung sih, karena saya melakukan ini. Itu kan itu, maka harus dari kehidupannya dulu, bukan dari nabungnya dulu gitu. Itu yang kita tunggu Pak. Oke, bulan Desember ya Pak. Tapi satu Pak catatan Pak. Tadi saya dapat informasi tentang satu aplikasinya BRI yang baru launching gitu ya. Untuk pakai Apple belum bisa, baru pakai Android. Jadi mungkin next time-nya bisa dua-duanya gitu loh Pak. Oh, apa itu ya? Nanti saya agak lupa, tadi saya dapat informasi dari kawan saya, coba tanyain kenapa kok cuma bisa Android, Apple-nya nggak bisa. Ntar tadi saya udah kontak kawan saya, dia belum jawab, nanti saya kasih tahu Pak, itu apa Pak. Ya, biar yang pakai Apple juga bisa rasain. Bapak kan penggemar Apple juga kan Pak. Iya. Saya penggemar Apple. Oke, Pak Indra, kalau radio gimana nih Pak, biar anak muda lebih banyak nongkrongin nongkrongin radio nih Pak?
Ya, jadi sebenarnya memang Sorry Pak Jerry. memang kita itu bukan jual hanya radio ya, yang kita jual Ya. adalah program. Ya, kita yang kita jual program. Kebetulan secara transmedia ada a segment of the program that is going through streaming audio. Oke. Ada yang a certain program through YouTube atau bisa juga lewat ini podcasting gitu ya. Oke. Nah, ini saya ada data gitu. Tadinya saya mau ngebuat slide juga Pak Indra, cuman saya kalau ngebuat slide saya merasa buat apa saya jadi orang audio specialist kalau saya masih menggunakan slide untuk bercerita kan. Keren Pak, keren. Jadi kurang lebih gini, Bu Dina, untuk ngelihat ya sebenarnya dari streaming yang ada gitu ya, itu sekitar 39% itu masih mendengarkan, ini dari share of ear-nya itu adalah radio dan streaming audio. Ya. Terus kemudian podcasting itu adalah 28%, YouTube adalah 11%. Dan itu make sense sebenarnya, karena ketika orang pasang YouTube, dia kan harus stop dulu yang lain kan, kecuali YouTube-nya hanya untuk didengar gitu. Bahkan terminologi of podcast memang sekarang ini sangat hot banget gitu ya, karena podcast itu membuat orang enabler untuk ngebuat suatu program yang dia bisa buat sendiri gitu. Nah, tapi membuat podcast ini mereka itu bukan orang radio ya yang punya passion menggabungkan kelima items yang ada di sebuah radio program yang bagus gitu. Satu adalah musik, podcast kan nggak bisa pasang musik kan. Terus kemudian kedua adalah konten, bicaranya apa. Terus tiga, personality-nya. Kayak misalnya Prambors dulu gue gitu ya, atau kamu gitu atau apa gitu. Terus kemudian yang keempat itu adalah jingle, station ID is playing a big part subconsciously. Terus yang kelima adalah iklan. Semuanya itu kita gabung dalam bentuk apa yang disebutnya format clock. Jadi ketika sebuah radio mempunyai 30 menit program, itu akan tidak semuanya dijejelin dengan istilahnya yang berat seperti yang ada podcast sekarang itu gitu. Nah, makanya kita itu yakin banget kita sebenarnya blessing in disguise dengan munculnya begitu banyak orang terlalu sibuk sehingga audio ini merupakan salah satu media yang dicari orang. Dan karena kita memang sudah biasa memumpuni pendengar dan juga mumpuni pengiklan, kita adalah yang harus punya tugas khusus sebagai agent of change-nya, bagaimana cara menghubungkan si pengiklan ke si pendengar dengan membuat satu audio program yang bagus dan tidak harus didengar lewat radio. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya masih banyak, cuman kalau saya nanya terus nanti saya dilemparin sama audiens karena mereka juga pengen tanya. So, kita akan beralih ke Q&A session. Tapi sebelum ke Q&A session, saya akan bagi-bagi lagi hadiah lewat quiz yang kedua. Oke, pertanyaannya nih, dengarkan baik-baik ya. Sejak tahun berapa Pak Indra Utoyo bekerja di PT BRI? Wah. Cepat banget semuanya. Wow, gila. Ada yang screenshot loh, Pak. Wow. Saya serahkan kepada panitia untuk memutuskan siapa pemenangnya. Oke. Oke, kita akan mulai ke Q&A session-nya. Yang ingin mengajukan pertanyaan, nah, untuk nanti yang bertanya, harapan saya adalah tolong sampaikan nama, dari mana dan kepada narasumber siapa pertanyaan tersebut diajukan. Ibu Dina. Yes. Ya, ini sudah ada di partisipan ini di chatnya, Bu. Sudah ada pertanyaan ya?
Ya dari atas malah sudah ada ini Bu. Oh my God. Ya, silakan Ibu roll Bu ke Ya, atas. yang resen belum ada ya. Oke. Ini ada Pak David dari Universitas. Pak David mungkin mau bertanya langsung, Pak David? Dari Universitas Kristen Indonesia. Udah kebaca sih ini Bu. Oh, oke. Barangkali Pak David pengen kenalan sama Pak Indra, jarang-jarang loh. Aduh, ketemu sama Pak Indra, ngomong di sini dong gitu. Ayo Pak David. Oke, pertanyaannya Pak David ke Pak Indra nih. Bagaimana peluang Bank BRI dalam melayani nasabahnya di tengah perkembangan teknologi finansial atau fintech demi mewujudkan perekonomian di Indonesia? Pak Indra, ini pertanyaannya serius sekali Pak Indra. Silakan Pak Indra. Pak. Oke, oh ini Pak, siapa nih Pak David ya mau? Ya. Pak David mau bicara atau saya langsung jawab nih Bu? Langsung jawab. Ya, langsung jawab aja Pak David, nggak apa-apa ya, udah saya bacakan. Ya. Yes, pertama begini, saya ingin bilang perubahan di industri financial ini jadi semakin cepat gitu ya, dan saya harus berterima kasih pada fintech begitu ya. Dan fintech ini datang dari model solusi yang memang sangat mungkin dari awalnya sudah customer centric ya. Dan kita lihat memang banyak industri financial menjadi di slicing nih oleh fintech. Jadi tiba-tiba ada yang jago di di digital payment, ada yang jago di peer-to-peer lending, ada di crowdfunding begitu ya. Nah ini membuat ada jago-jagonya di tiap tadi di berbagai layanan. Nah menariknya begini di industri keuangan itu ya. Jadi kalau industri fintech itu beda dengan bank, memang layanannya ada yang sama, tapi di sisi yang terkait dengan dana, penghimpun dana, memang fintech tidak melakukan gitu ya. Oleh karena itu memang lebih merupakan environment yang kolaboratif antara fintech dengan bank. Kelebihan dari fintech yang sudah jelas adalah kecepatannya. Makanya sebetulnya memang itu membuat bank harus berubah supaya dia bisa cepat begitu dan juga lebih baik dan lebih efisien. Nah, dalam hal menghadapi tadi fintech kita melihatnya dua hal. Jadi kita berkompetisi dan berkolaborasi pada saat yang sama gitu, dan kita lihat banyak fintech yang memang melengkapi dan membuat BRI bisa melayani hal-hal baru yang dulu tidak bisa kita lakukan gitu. Misalnya dengan TaniHub itu bukan fintech ya, itu dia juga punya fintech. Dia nabungnya perlu BRI begitu. Jadi kayak TaniHub tuh dia ada layanan yang memberikan pinjaman juga kepada petani begitu ya. Tapi dalam hal menyimpan uangnya dan itu memanfaatkan BRI. Jadi kita bekerja sama dengan pemain digital membuat kita juga menjadi punya opportunity lebih besar dengan melakukan massive collaboration. Ada yang fintech spesialis gitu hanya di industri, misalnya industri kopi gitu ya. Ada yang fintech yang melayaninya hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi kita rangkul kolaborasi dengan mereka supaya juga kita bisa artinya mereka spesialis ya, dan kita dengan demikian kita bisa juga mengambil opportunity itu dan berbagi margin sih sebetulnya ya, karena mereka juga butuh dana, karena fintech kan nggak punya dana besar ya, mereka dananya dari venture. Oleh karena itu jadi kita menjadi institutional lendernya, mereka menjadi retailnya gitu ya. Para fintech payment juga kolaborasi dengan kita. Memang ada yang bergeser, kayak dana murah mulai geser ke wallet gitu ya. Tapi itu hal yang saya memang harus disikapi dan diadaptasi terus oleh bank. Gitu mungkin itu jawaban saya Bu Dina. Oke, Pak, nih dari bos saya nih Pak, Pak Hardianto Saroso. Pak Hardi mau bicara langsung dengan Pak Indra, Pak. Enggak, Pak Hardianto. Okay. Wah. Di mute mungkin Ibu Dina soalnya sama. Oh, di mute ya? Nggak bisa. Panitia bisa bantu? Sudah Bu. Oke. Silakan Pak Hardi.
Pak Indra, congratulations. Mohon maaf sinyalnya kurang baik di rumah. Oh, baik Pak Adi. Tapi luar biasa Pak, itu prestasinya sangat mengagumkan sekali dengan leapfrog-nya tadi dari 2 minggu, 2 hari jadi 2 menit ya Pak ya. Wah luar biasa. Nah tapi yang saya ingin tanyakan kan Bapak lendernya itu kebanyakan UMKM dan small business ya. Small business ini tentu dengan skill yang sangat kecil gitu. Nah bagaimana bisnis model yang Bapak akan kembangkan ya? Saya lihat memang kayaknya cukup sukses, cuman untuk ROI-nya gimana? Karena investasi di IT kan cukup besar ya Pak ya. Ini mungkin bisa tahu sedikit secret behind the gun-nya Pak. Thank you Pak. Makasih Pak Indra. Baik Pak. Nah ini yang menariknya era digital ini senternya bukan lagi di kantor cabang Pak, tetapi di mobile centric. Jadi terjadi sharing ekonomi sebetulnya. Jadi device-nya ada di pelanggan sebetulnya. Jadi kita investasi IT-nya akan lebih banyak terpusat di data center kita gitu ya. Di mana nanti device-nya yang jumlahnya besar itu adanya di mobile centric begitu. Memang kita masih ada yang namanya ATM atau EDC, tapi di sisi device ujungnya sekarang sudah di genggaman setiap orang yang diinvest oleh masing-masing nasabahnya Pak ya. Jadi memang kalau dari IT investmentnya akan lebih banyak terpusat di data centernya BRI begitu. Kita juga ada PR terkait dengan karena kita hadirnya di di tempat-tempat sulit gitu, maka invest di satelit itu antara lain juga karena memang kita ingin bisa melayani tempat-tempat yang tidak ada sinyal dan sebagainya ya. Jadi memang agak unik nih kalau BRI, kalau bank yang ya mungkin kita tahu semua lah bank yang nomor satu, yang satu lagi ya, itu kan memang follow the money ya, jadi memang boleh milih market gitu. Kalau BRI ini follow the people gitu, ada orang, ada bank BRI gitu. Jadi memang kita adanya di mana-mana, makanya kita agennya yang sekarang banyak. Jadi kita punya agen BRI yang jumlahnya 450.000 Pak. Nah yang saya mungkin perlu sharing Pak ya, ini agen BRI ini udah kayak driver Gojeknya BRI, itu size transaksinya Pak, itu sekarang sudah 1 triliun Pak, 1.000 triliun Pak. 1.000 triliun. Jadi Bapak kalau jumlahkan semua digital player Pak, mau siapapun Bapak jumlahkan itu baru sekitar 200 triliun. Jadi memang besar sekali yang terjadi transaksi digital yang terjadi melalui agen kita, yang nanti mereka melayaninya melalui Android Pak. Jadi ada edisi Android yang mereka sudah acting seperti agen bank yang melayani simple banking service gitu ya. Jadi itu yang melayani segmen-segmen mikro Pak. Jadi kita memang kalau segmen mikro itu ada tentu kita secepat yang paling lambat Pak ya. Nggak semua orang mau langsung transaksinya pakai mobile. Nah itu maka kita modelnya dengan O2O. O2O-nya mana? O2O melalui agen-agen briling kita, O2O melalui mantri-mantri kita Pak. Jadi mantri-mantri kita seluruh Indonesia sudah megangnya ini Pak. Jadi dan sekarang sudah bicara memberikan pinjaman pada tiket size yang kecil-kecil gitu, 5 juta juga pakai handphone ini. Nah ya, seperti itu Pak. Jadi memang kalau terkait dengan investasi tentu meningkat terus, tapi juga margin sebetulnya, nah ini Pak, kalau main di kecil itu sebenarnya marginnya sebetulnya besar, memang cost-nya tinggi juga Pak ya, cost-nya tinggi karena cost ada untuk di sisi, itu kayak jual rokok itu Pak, rokok ketengan sama rokok satu box, yang kalau yang jual ketengan bisa lebih mahal gitu kan, dibanding, maka jadi kalau di mikro itu memang interest-nya lebih tinggi dibanding corporate gitu ya, kalau corporate kan memang besar tapi bunganya kecil, kemudian pengen kalau naruh uang juga pengen bunganya besar gitu. Jadi di main mikro memang dikasih margin yang kecil, tapi memang sekarang makin tertekan Pak dengan pemerintah juga inginnya bunga turun terus itu dengan adanya KUR, dengan adanya ini ya. Tapi memang relatif itu semakin kita volumenya besar menggunakan digital, sebetulnya itu teri tapi sebakul Pak, jadi banyak juga gitu. Gitu Pak mungkin jawabannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Indra. Ini ada Pak Andi yang tangannya dari tadi sudah ke atas terus. Kesian capek ya, silakan Pak Audi. Halo, selamat malam Pak Indra. Malam Pak Adi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Audi saya kerja di Bank Daerah Pak. Iya Pak. Saya binusian juga. Ya,
pertanyaan saya ini Pak, ini kan kebetulan bank daerah itu head to head dengan BRI Pak di daerah ya. Kita bertarung dari pelosok sampai ke kota Pak kalau di daerah. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak gimana bank daerah bisa bertahan atau mungkin bisa memanfaatkan peluang di era digital ini, Pak? Ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Oke, Pak. Jadi ya ini challenge bagi bank buku 2, buku 1, Pak ya, karena memang kalau unggulan bank buku 4 seperti Bank BRI tentu memang kekuatan kapitalnya lebih besar gitu untuk bisa investasi teknologi, Pak ya. Nah, kalau bank-bank kalau menurut hemat saya bank buku 2 rata-rata BPD di buku 2 sih, ada juga buku 3 ya beberapa ya. Challenge-nya mungkin di investasi, Pak. Oleh karena itu sebaiknya tidak usah invest, pakai saja. Bahkan termasuk kalau mau pakai Bank BRI juga boleh. Atau menggunakan punyanya kayak Telkom Sigma begitu. Mereka punya modelnya tinggal pakai sebagai service begitu ya. Itu untuk bisa langsung cepat. Karena kan pusing juga kalau kita ingin punya data center sendiri, server sendiri, dan cepat obsolete-nya teknologi ini cepat sekali, Pak. Jadi keep up dengan teknologi juga challenge sendiri di era sekarang ini. Nah, mending kita modelnya pakai cloud, pakai as a service ya, yang sudah ada di beberapa provider yang memang spesialis di layanan bank begitu untuk cara digital. Termasuk BRI juga menyediakan layanan platformnya untuk dipakai oleh BPD, Pak. Misalnya kartu kreditnya pakai BRI, belakangnya depannya ya BPD. Jadi supaya kita tidak nanti kita bagi-bagi peran yang mana yang BPD, mana yang BRI. Jadi supaya karena bagi BRI juga kita punya tanggung jawab untuk ya bukan CSR, Pak, tapi CSR kan corporate social responsibility. Ini ada corporate industrial responsibility ya gitu, Pak. Oke. BPD juga harus tumbuh gitu. BRI nggak bisa ingin semua hal enggak juga, Pak. Jadi kita ingin kolaborasi juga. Jadi kalau perlu kita siap, Pak, bantu BPD kalau memang model apapun kita siap untuk kolaborasi gitu ya. Termasuk kalau mau di asistensi atau cara yang tadi atau menggunakan teknologinya di sisi ini ada yang penyediaan juga seperti Telkom Sigma begitu. BRI pun siap, Pak. Begitu. Okay. Itu mungkin Pak Udi kita menjawab. Thank you Pak Indra. Ini ada pertanyaan untuk dari Margo Putranto untuk Pak Jerry. Tanya nih, bagaimana media mampu menginformasikan kepada masyarakat untuk sadar digitalisasi dan apakah semakin media berkembang, semakin banyak tantangan terutama dari sisi negatif. Silakan Pak Jerry. Ini sebenarnya saya agak mau bertanya sih, yang dimaksud dari sisi negatif ini konten negatif atau faktor-faktor yang bisa memberikan negatif terhadap perkembangan media itu ya. Tapi saya coba jawab deh. Kalau misalnya ini kan masalah konten ya, Bu Dina. Kalau masalah konten, karena kita di media itu udah berpegang tangan juga ya dengan pemerintah juga gitu untuk melawan hoax dan juga untuk melawan pornografi juga ya dengan segala macam message yang kita create, dan Menkominfo juga sudah membuat semacam kayak whitelisted atau blacklisted daripada IP address yang ada di digital untuk supaya orang nggak bisa masuk. Tapi memang ini kan kayak kucing dan tikus ya, terus saja gitu. Walaupun udah di hold di sebelah sini, orang bisa seperti yang lainnya juga gitu. Tapi yang terbaik untuk kita semua sebenarnya kolaborasi ya. Jadi kami sendiri dengan pengiklan kami ataupun juga kita membuat user generated content daripada pendengar ataupun daripada fans komunitas kita selalu untuk membuat aktivitas-aktivitas yang positif. Dengan gitu kita yakin positive energy itu menjadi tren, bukan hanya menjadi suatu imbauan. Oke, sip Pak Jerry. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Indra untuk dari Rina Rusli. Ini pertanyaannya menarik dan kayaknya sering dipertanyakan begini loh Pak. Kalau kita bicara soal digitalisasi, biasanya
pengecilan karyawan gitu kan. Nah, biasanya orang takut gitu kan, waduh, kita mau digitalisasi, berarti mau ada pengurangan jumlah karyawan nih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memanage perubahan supaya tadi proses digitalisasi di BRI bisa diterima oleh internal organization dengan baik. Silakan Pak Indra, ini menarik nih Pak. Jawab jujur ya. Jawab jujur Pak. Oke, jadi memang kalau kita boleh milih inisiatif, pasti yang kalau ada area gap opportunity untuk kita perbaiki, kita pilih yang tidak bicara mengurangi orang dulu. Jadi kita improve misalnya di sisi front end-nya dulu ya. Misalnya tadi kita dalam hal digital lending, kemudian buka tabungan ya, sudah digital begitu ya. Agen-agen kita sudah kita tidak lagi buka kantor, sudah dikurangi, pindah ke agen begitu ya. Itu adalah kita lakukan dalam ini, berarti kan di sisi front end-nya ya. Nah, sekarang challenge-nya sekarang di sisi back end-nya. Back end-nya pun harusnya di-automate pakai robot dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang saya rasa ini PR berikutnya. Nah, tapi begini, event kita geser ke digital ini, sebetulnya kita juga ada yang tergantikan, tapi ada pekerjaan baru yang muncul gitu. Oke. Seperti misalnya kita masuk ke era digital. Ini para agen-agen kita yang jumlahnya besar pun juga perlu terus di-enhance, di-improve dari kapabilitas marketing dia, melihat peluang-peluang dia, supaya agen-agen ini juga makin produktif penggunaan. Karena fiturnya banyak banget tuh agen building tuh. Jadi kayak simpul berbagai macam platform untuk melakukan transaksi apapun ya. Transaksi termasuk perbankan ya, untuk nabung, untuk pinjaman, itu di agen building bisa dilakukan. Nah, tapi untuk penguasaan seluruh fiturnya misalnya, itu kan hal-hal yang nggak semua agen building dia paham gitu ya. Nah, maka kita juga ada repurposing dari tenaga yang di teller kita gitu ya. Ini yang kita shifting menjadi penyuluh digital gitu. Oke. Kemudian memang kantor-kantor itu akan beralih fungsi, nggak lagi yang seperti sekarang atau yang dulu ya. Jadi yang masih datang ke teller itu lama-lama sekarang sudah mobile centric. Jadi datang pun juga semua self service sudah harusnya. Jadi apapun dilakukan sendiri. Kalaupun ada tenaga BRI-nya, dia sifatnya assisted. Jadi mendampingi, oh iya betul ini sudah taken ya Pak gitu. Sudah taken sendiri di tablet gitu ya. Jadi tidak lagi semua dikerjakan oleh teller. Jadi teller pun akan berkurang dan berganti peran. Nanti lebih banyak bicara sebagai advisory, marketing, edukator begitu ya, konsultan bagi nasabah begitu ya. Nah, jadi kita repurposing, jadi mengalihkan. Jadi yang tadinya di teller, di customer service ya, mungkin kalau yang berkurang dia di repurpose menjadi tadi tenaga penyuluh, tenaga untuk melakukan edukasi, ya terus kemudian juga di sisi marketing begitu ya. Itu sih yang kita coba lakukan ya. Tapi memang teknologi kan begitu ya. Kalau kita nggak adapt ya kita ketinggalan, dan teknologinya sekarang bisa belajar, jadi udah makin pintar teknologi juga, machine learning ya, belajar. Dan kalau kita nggak belajar, lebih pintar mesinnya nanti gitu. Maka sebetulnya memang kita semua nih harus sadar, memang di era sekarang kita harus nggak berhenti untuk terus melakukan inovasi, kreativitas, dan teknologi memang harus kita pakai gitu. Jadi kita harus bekerja dengan teknologi, tapi kita jangan menjadi teknologi itu sendiri ya. Kita harus melakukan hal yang nggak bisa digantikan teknologi kan. Kayak ngopi-ngopi dengan klien kan teknologi nggak bisa gitu kan. Tetap harus orang. Ngopi lewat Zoom, Pak. Itu kayaknya habit yang kan tadi Bapak bilang habit nggak akan go back. Tapi kayaknya kalau ngopi-ngopi go back deh, Pak. Iya betul. Tapi kan human touch tetap harus dilakukan orang. Harus ya, Pak. Meskipun human touch-nya tetap pakai video call nggak apa-apa, tapi Oke, Pak, ada mungkin saya lanjutkan pertanyaannya, Pak. Untuk tadi repurposing, itu kan kalau misalnya orang-orangnya masih muda ya Pak, you can do it. Nah, tapi kalau misalnya udah generasi X yang pakai komputernya aja, belajar lagi itu udah really difficult. Itu do you have to do the painful thing gitu? Ya. Yang penting kan kita
men-setting culture yang pas ya. Jadi bahwa culture ini harus culture yang performance driven culture gitu. Jadi kalau dia selalu nggak berhenti untuk belajar, improve, contribute, mestinya dia survive. Tapi jadi nggak tanpa melihat umur ya. Jadi kalau dia selalu itu, maka sistem seperti itulah yang harus dibuat sehingga orang kalau dia memang dia adanya di kotak yang memang dia nggak bisa, ya dia harus nyerah dan dia harus tahu diri. Oke, Pak. Sip. Berikutnya ada dari Pak Darjat, Pak Darjat Sudrajat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan strategi pengembangan digitalisasi BRI dengan value yang dirasakan oleh para customer-nya. Apakah customer BRI yang dominan di skala mikro dapat menerima teknologi based service tersebut? Sorry, bahasa apa tuh? Bu? Ya. Pertanyaan bahasa apa tadi? Oh, buat Pak Indra, BRI kan Pak. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan strategi BRI, strategi pengembangan digitalisasi BRI dengan value yang dirasakan oleh para customer-nya? Apakah customer BRI yang dominan di skala mikro dapat menerima teknologi based service tersebut? Ya, baik. Sorry. Saya kira tadi Pak Jerry Giranya ada BRI. Ada BRI. Oke, jadi memang BRI harus menyediakan semua spektrum solusi sebetulnya dari teknologinya ya. Tapi tadi seperti saya bilang, kita secepat yang paling lambat gitu. Ya. Jadi kalau masyarakat adaptasinya masih senangnya tetap ketemu orang gitu, ya kita modelnya O2O tadi, datang di agen atau dilayani melalui mantri. Tapi ada yang sudah ingin langsung sendiri, bisa melakukan digital lending sendiri, ya dia bisa adopt gitu ya. Nah, itu edukasi yang terus kita lakukan begitu, dan nanti dengan semakin terbiasanya kemudian budaya-budaya atau adopsi digital yang makin kuat dan mulai yakin gitu mau transaksi gitu, karena ternyata hampir semua orang sudah punya handphone, cuman dipakainya untuk komunikasi, untuk mungkin sosial media ya. Tapi begitu untuk transaksi banyak belum nyaman. Mereka lebih senang dilayani orang, apalagi kalau terkait dengan maksudnya mau minta pinjaman atau apa gitu ya. Nah, maka kita tetap mengikuti kecepatan itu. Jadi makanya model yang seperti O2O tadi, online to offline, itu tetap kemudian yang melalui agen juga ada, dan yang fully digital juga ada gitu. Jadi kita nanti biar market adapt itu sesuai dengan nyamannya dia, dan karena sebetulnya teknologinya sendiri sih dibuat sangat mudah sebetulnya. Jadi yang nggak perlu user guide lah gitu untuk makainya gitu. Oke, terima kasih Pak Indra dan Pak Jerry. Ini karena waktunya sudah larut malam, jadi kita tutup dulu question and answer-nya. Tapi saya tanya dulu panitia e-wallet-nya masih ada nggak? Halo? Masih ada Bu untuk satu pertanyaan Bu. Masih ada ya untuk satu pertanyaan lagi. Oke, pertanyaannya. Dalam perjalanan digitalisasi menurut Bapak Indra Utoyo, digital tidak dapat menggantikan trust, brand, dan titik-titik-titik. Apa itu titik-titik-titiknya? Mulai beda-beda. Oke, panitia yang bingung. Saya serahkan ke panitia. Dan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Oke. Panitia akan memilih pemenangnya dan akan diumumkan sebelum kita tutup. Pak Indra dan Pak Jerry, sebagai tanda terima kasih kami dari BINUS Business School, Bina Nusantara University, kami ingin memberikan kenang-kenangan nih Pak dalam bentuk e-sertifikat yang tentunya nanti
original sertifikatnya kita kirim ya Pak. Sekarang e-sertifikatnya dulu. Ini untuk Pak Indra Utoyo dan satunya lagi untuk Pak Jerry Justianto. Nanti yang originalnya kita kirimkan. Terima kasih. Oke, panitia sudah siap untuk mengumumkan pemenangnya? Sudah, Bu. Oke, Saya silakan. ketik di kolom chat ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab diperhatikan siapa yang menjawab benar dan jadi pemenang. Dan jangan lupa klaim ya. Kalau nggak diklaim nanti saya yang Ya, klaim. silakan menghubungi Ibu Lola Pitaloka di kolom chat. Pemenang pertama adalah Bapak Tulus Danardono. Pemenang kedua Ayumi Kusuma dan pemenang ketiga Virial Kasivi. Silakan Bapak Ibu mengontak Ibu Lola Pitaloka untuk memberikan data diri yang diperlukan untuk mengklaim hadiah. Terima kasih. Oke, narasumber dan peserta webinar semua berakhirlah sudah session kedua dari rangkaian webinar 3 hari yang diselenggarakan oleh BINUS Business School Bina Nusantara University dalam rangka peringatan 1 tahun pencapaian BINUS Business School mendapatkan akreditasi internasional AACSB. Jangan lupa untuk tetap mengikuti webinar di hari kedua dan hari ketiga dengan topik-topik yang menarik dan sangat relevan tentunya dari narasumber yang sangat berkompeten. Terima kasih sekali lagi semuanya. Terima kasih Pak Indra dan Pak Jerry. Terima kasih untuk peserta semua. Selamat Pak Desi, makasih Pak Desi. Ya, terima kasih Pak Indra, Pak Jerry, Ibu Dina. Ya, selamat sharing Pak. Yuk, selamat malam semuanya dan stay safe. Oke. Terima kasih. Terima kasih.